Hari ini aku sama Mas Teguh bakal ngobrol dan sharing-sharing tentang Aika Indonesia, tentang historinya, tentang produk-produknya, dan everything behind Aika Indonesia. So, now you're watching the first episode of Aika Talks. Hai Sobat Aika, semoga Sobat Aika kabarnya baik-baik aja, sehat-sehat dimanapun kalian semua berada. Nama aku Michelle, aku dari Digital Marketing Aika, dan hari ini aku udah bersama seseorang di sebelahku, dan boleh diperkenalkan dirinya, Mas. Oke, jadi aku Teguh, aku product specifier dari PT Aika Indonesia. Aku yang in charge untuk urusan B2B dan juga B2C. Oke, thank you perkenalan dirinya, Kak. Bakal banyak pertanyaannya nih ya, Kak. So, oke. Shall we move on? Oke. Pertama aku pengen nanya-nanya dulu nih tentang Aika itu sendiri. Jadi bisa diceritain nggak secara singkat, in just kayak satu atau dua kalimat, Aika Indonesia itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi PT Aika Indonesia ini awalnya sebenarnya dari Jepang, dari Aika Kogyo Group, berdiri di tahun 1936. Tapi kita udah mulai dirikan pabrik di Indonesia dari tahun 1974. Jadi sekarang udah 50 tahun lebih. 51 ya, Kak ya? Iya, betul. Dan kita produk-produknya produksi di lokal dan kita ekspor ke banyak banget negara di Asia Pasifik, termasuk ke Jepang, negara asalnya. Oh, oke. Kalau di Indonesia sendiri pabriknya ada di mana nih, Kak? Kita ada dua, di Bekasi Timur dan Cikampek. I see, dicatat ya Sobat Aika, ada di Bekasi sama di Cikampek. Terus Aika itu sendiri dimulainya kan dari Jepang nih. Kalau Aika Indonesia itu sendiri gimana, Kak? Oke, jadi mungkin produk Aika Indonesia itu awal mulanya dimulai dari Aibon ya. Oke. Mungkin teman-teman juga ada familiar dengan lem Aibon yang udah gampang banget ditemuin di pasaran. Itu adalah produk kita. Cuma mungkin orang belum familiar dengan produk kita yang lain. Ya. Nah, selain Aibon, kita punya banyak banget produk sebenarnya. Ada di antaranya ada HPL, pelapis. Jadi seperti yang meja ini atau di dinding ini namanya HPL. Kita juga punya seral, itu wall panel. Kita punya top untuk cover top table kitchen biasanya. Dan juga masih banyak lagi seperti MFC. Terus kita juga ada IKR dan SPC. Oke. Jadi emang kalau misalnya kita sebut Aika, mungkin teman-teman kita di luar sana lebih familiar sama Aika Aibon ya? Iya, betul. Ya. Jadi kan Aika Indonesia ini udah bergerak di bidang bahan bangunan itu udah lama nih ya Mas ya? Udah 50 tahun lebih. Jadi menurut Mas Teguh sendiri, apa sih peran Aika Indonesia dalam perkembangan industri bahan bangunan di Indonesia itu sendiri? Oke. Jadi Aika Indonesia itu aktif juga untuk ikut event-event di Indonesia seperti pameran. Jadi pameran-pameran material di Indonesia. Lalu juga kita sering banget share tentang tren-tren desain yang ada di Indonesia dan bagaimana penerapan produk kita di tren tersebut. Nah, dan bahkan ada juga representatif dari Indonesia untuk ikut event-event serupa yang skalanya udah internasional. Oh ya? Nah, dan hasil dari mungkin kita ikut event itu akan di-share lagi ke tim-tim, ke teman-teman desainer kita. Oke. Contoh-contoh event yang udah pernah kita ikutin apa aja sih? Di antaranya ada Indobuildtech, terus ada Kitchen and Bar, terus ada juga ArtID ya yang baru-baru kemarin. Iya, baru beberapa bulan yang lalu ya. Dan Indobuildtech akan sebentar lagi, jadi stay tune di social media kita untuk update selanjutnya ya. Tadi kan kita udah sempat ngomongin produk nih, ada banyak, ada HPL, ada Seral, ada Taftop, ada Aibon. Kalau menurut Mas Teguh sendiri sebagai seorang product specifier yang sering presentasi ke klien, apa sih produk unggulan Aika yang emang banyak banget dicari di pasaran dan orang-orang tuh tertarik banget gitu? Mengesampingkan Aibon ya, kalau Aibon memang selain Aibon. Mungkin Aibon juga udah dikenal sebagai salah satu pionir lem ya di Indonesia. Demandnya banyak nih. Iya betul. Dan mungkin salah satu produk utama yang saat ini paling laku di kalau kita itu HPL. Jadi HPL ini memang sudah bervariasi antara motifnya atau mungkin teksturnya. Jadi yang memang membedakan kita dari beberapa brand lain adalah tekstur yang ada di HPL kita itu lebih berasa. Nah, dan juga kita ada special series nih. Ada mulai dari antivirus, anti fingerprint, terus mau antibakteri semua udah terintegrasi. Udah ada semua ya. Betul. Dan juga di kita itu bisa di customize. Oh ya? Custom ketebalan, custom panjang jadi 3 meter. Custom motif bisa juga, Kak? Custom motif bisa juga kayak batik ya misalnya. Nah, jadi kita mau bisa bikin HPL batik.
HPL batik itu dibuat dari craft papernya Aika, lalu di bagian terluarnya itu pakai kain batik asli. Jadi bukan kita printing ya. Tapi di press ya? Iya, betul. Di press, oke. Jadi kalau misalnya aku mau custom nih, baju aku misalnya batik MU, itu bisa ya? Bisa banget. HPL batik MU bisa ya? Bisa. Batik Barcelona, batik MU, bebas ya. Waduh. Selain tekstur tadi, ya salah satu hal yang aku notice tuh pattern HPL Aika tuh banyak banget ya Mas ya? Iya. Dari katalog kita sendiri, katalog JKeep aja udah ada 400 lebih pattern. Iya. Bakal ada yang baru lagi nggak nih? Dan pastinya. menurut Mas Teguh sendiri, gimana sih tanggapan tentang warna-warna HPL Aika? Oke, jadi sebenarnya mungkin yang kali ini berdasarkan review dari teman-teman desainer ya. Jadi review dari teman-teman desainer, motif-motif kita, terutama motif kayu itu lebih terlihat real ya. Karena memang kita mengambil motifnya itu berdasarkan warna kayu aslinya. Jadi bukan kayak digital imaging benar-benar manual. Gitu. Jadi supaya dan juga teksturnya kita terapkan supaya lebih berasa, supaya teman-teman desainer ini lebih merasa ini tuh bukan material yang ini nggak kayak plastik. Gitu. Jadi benar-benar kayak megang kayu asli. Betul. Gitu ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin kita move on ke produk yang lain ya. Tadi kan kita udah ngomongin HPL gitu-gitu. Kita mungkin move on ke Ibon nih ya, Aika Ibon. Nah, Aika Ibon sendiri kan ini lem kuning. Lem kuning tuh identik sama baunya yang agak menyengat ya. Kalau misalnya lem kuning dari Aika sendiri, Aika Ibon tuh ada nggak sih yang ramah lingkungan yang nggak terlalu nyengat gitu baunya? Oke, jadi untuk produk Ibon sendiri kita ada beberapa tipe yang tidak mengandung toluen. Karena zat yang biasanya bikin pusing, bikin mabok itu toluen namanya. Nah, kita juga punya varian Ibon yang tidak mengandung toluen. Yang non toluen ya? Iya, betul. Jadi ada yang spray dan oles juga. Dan biasanya untuk orang-orang yang mungkin sensitif terhadap toluen, itu akan lebih kita arahkan ke Ibon yang ini. Ada ya Kak, berarti yang non toluen yang ramah lingkungan. Boleh di-spill nggak kira-kira variannya apa sih namanya? Namanya Ibon RQ SG7. Dicatat ya Sobat Aika. Jadi kalau misalnya Sobat Aika sensitif sama bau-bau lem yang menyengat atau pengen cari lem yang lebih ramah lingkungan untuk project-project, bisa check out Ibon dengan varian yang udah di-mention barusan. Ada nggak sih inovasi terbaru dari produk dari Aika Indonesia yang lagi dikembangin sekarang nih? Jadi mungkin ada produk yang baru aja kita launching nih di RSID kemarin. Kita baru launching IKR namanya. Itu mungkin teman-teman lebih mengenal sebagai fluted panel. Bedanya fluted panel yang kali ini itu bisa di-bending tanpa maksimum radius. Dan materialnya itu bukan yang kaku ya. Jadi memang benar-benar bisa di-bending dan sudah tercover sama motif. Jadi bukan kayak panel HMR atau panel dari MDF gitu ya. Jadi warnanya memang sudah ada, warna kayu juga ada. Jadi teman-teman yang mau bikin mungkin kaki meja atau mungkin buat dinding, itu apalagi kalau modulnya rounded, itu bisa banget pakai IKR. Dan juga ada yang mau kita launching lagi nih, Aika SPC. Nah, tapi memang karena material baru launching, motifnya nggak bakal langsung banyak. Kita bakal pelan-pelan nambahin lagi. Berarti motifnya bakal terus bertambah ya buat both IKR sama SPC juga. Kalau untuk tipe materialnya kita tuh ABS. Cuma mungkin orang bakal lebih sering compare ke WPC karena WPC itu kan yang paling simpel ya untuk tinting. Nah, tapi biasanya WPC itu kekurangannya itu dia nggak bisa di-bending. Nah, jadi salah satu yang kita unggulkan adalah motifnya udah ada motif kayu dan motif kayunya juga bisa dilihat itu mirip sama HPL kita. Dan itu bisa di-bending. Ada timeline nggak kira-kira Aika SPC itu bisa launching kapan sih? Mungkin nanti update-nya bakal ada di Indobuildtech ya. Tungguin ya di Indobuildtech. Next, aku mau nanya nih, sebenarnya dari produk-produk Aika Indonesia sendiri kan pasti ada target audiensnya atau target konsumennya. Target konsumen utama dari produk-produk itu tuh kira-kira siapa sih? Sebenarnya kalau target konsumen utama kita itu lebih ke semua ya. Semua orang ya, semua orang yang memerlukan. Iya. Tapi biasanya siapa yang paling sering kayak mesen atau siapa yang paling sering kayak reach out ke Aika untuk dapetin produk-produknya gitu? Kalau untuk yang paling sering pastinya pertama konsultan, dari konsultan desain. Karena konsultan desain itu kan biasanya yang pertama kali akan memasukkan desain, memasukkan warna-warna, pilih material untuk disajikan ke owner. Nah, jadi dari desainer ini nantinya setelah desain sudah fix, sudah selesai, akan di handover ke
kontraktor. Oke. Nah, jadi biasanya kalau untuk recharge selanjutnya adalah kontraktor untuk pembelian gitu. Oke. Nah, kalau untuk owner biasanya suka ada juga tuh yang mampir ke kantor kita misalnya untuk pengen lihat langsung, kita pengen lihat warna ini looks seperti asli seperti apa. Nah, itu biasanya bisa main ke kantor kita atau ke showroom kita. Buat lihat sampel-sampelnya ya. Betul. Kalau desain interior sendiri kan ya Mas, pasti tiap tahun trennya berubah, bahkan bisa tiap bulan gitu trennya berubah. Sekarang bisa pintu kamuflase dari WPC atau misalnya motif wood dan lain-lain. Strategi Aika sendiri sebagai interior brand itu gimana sih untuk menyikapi atau merespon tren interior desain yang terus berubah-ubah tersebut? Oke. Mungkin salah satunya dari motif-motif yang kita punya. Setiap tahun kita tambahin yang baru, itu menyesuaikan dengan tren desain. Jadi dari tone warna atau mungkin motif-motif. Kayak misalnya tahun ini banyak yang pengen itu ada fabric ya. Dan memang kalau kayu memang nggak bakal basi. Timeless sih, ya. Timeless. Nah, jadi kalau kayu kita pasti ada penambahan baru lagi. Dan juga untuk fabric tahun lalu kita nambah 5 motif baru. Oh ya? Dan itu juga langsung masuk kayak best selling ya, udah banyak banget yang minat gitu. Berarti tiap tahun tuh emang selalu ada penambahan motif ya buat produk-produknya. Betul. Tahun ini kira-kira mau nambah berapa motif nih? Itu banyak. Masih rahasia dong. Masih rahasia ya? Oh, belum boleh di-spill berarti. Lumayan banyak. Oke, berarti tunggu di katalog kita yang baru. Oh, bakal launching katalog. Oke, kita bakal ngomongin katalog nanti nih. Pasti yang udah Sobat Aika tunggu-tunggu juga. Oke, kita sekarang mau ngomongin tentang community kita. Mungkin yang biasa kita kenal sebagai Sobat Aika gitu. Aika Indonesia, menurut Mas Teguh tuh apakah sering bekerja sama dengan desainer interior atau arsitek lokal? Oke, jadi kalau untuk kerjasama ya, mungkin diantaranya ada beberapa ada dari event pameran, kita biasanya berkolaborasi sama desainer. Jadi itu juga biasanya kita beda-beda. Jadi untuk explore juga dan untuk banyak sharing juga. Dan kita juga sering ngadain event kayak workshop day. Itu biasanya kita bakal nge-guide beberapa desainer interior atau workshop gitu. I see. Dan juga kita ada event professional gathering namanya. Nah, kalau ini lebih personal ke beberapa, misalnya kayak satu konsultan. Jadi kita ajakin ngobrol-ngobrol. Kita pengen dapat insight yang lebih personal gitu ya. Dan juga kalau untuk kolaborasi biasanya kita juga mungkin lebih ke sama brand lain ya, sama brand lain yang kategori misalnya fitting. Kita ada kolaborasi sama Bloom, misalnya kita ada showroom di Indonesia Design District. Dan juga biasanya di pameran kita kolaborasi juga nih sama brand-brand lain seperti Sanitaire gitu-gitu. Oke. Berarti emang Aika sendiri tuh benar-benar ngejalin relation sama customer dan juga dengan partner-partner kita ya. Betul. Kita selalu maintain relasi itu juga. Salah satu poin plus tuh. Oh ya, tadi Mas Teguh sempat mention juga tentang workshop day ya. Berarti program yang emang udah dijalanin sama Aika untuk nge-guide audience yang lebih luas ya. Nah, kalau workshop day ini sebenarnya agendanya ngapain sih kadang-kadang? Apa seringnya ngapain gitu? Jadi workshop day itu memang program yang kita adakan di level nasional. Jadi kita memang setiap bulan itu ada 1 atau 2 event workshop day. Itu biasanya nggak selalu di Jabodetabek. Jadi makanya bisa keluar-keluar juga ya? Betul, mulai dari Aceh sampai Papua. Wow, sama sampai Merauke tuh. Iya. Nah, audiensnya sendiri biasanya itu kita kolaborasi dengan agen-agen kita yang ada di daerah tersebut. Misalnya di Aceh, nanti kita bakal ngajakin teman-teman desainer di Aceh, atau biasa kita kolaborasi juga sama HDI gitu. Nah, itu bakal ngundang mungkin ada belasan atau puluhan tim dari desainer interior lokal. Nah, di situ kita bakal edukasi tentang produk kita ada apa aja yang baru dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya. Jadi kita bisa ada praktek juga. Begitu juga di kampus-kampus di Indonesia. Kita biasanya ngadain event workshop day dengan kampus untuk mengedukasi sekilas mungkin ya, karena masih mahasiswa jadi kita mungkin masih sekilas dulu. Kasih gambaran. Iya, betul. Dan kita juga ada prakteknya. Ada prakteknya juga? Ada juga. Apa itu Mas prakteknya? Biasanya instalasi cara pasang HPL, metode pemasangannya, atau juga seral, salah satu produk kita yang panel. Seru banget. Iya, betul. Jadi antusiasnya juga memang cukup tinggi dari teman-teman kita di kampus gitu. Benar sih, karena mereka bisa langsung in hand experience ya. Betul. Mereka bisa langsung nempelin, apalagi kalau mahasiswa arsitektur atau interior pasti mereka pengen tuh nyoba langsung ya. Berarti agen Aika di Indonesia sendiri tuh udah tersebar di hampir semua kota ya? Betul, kita udah tersebar
Sekarang kita agennya udah 150 lebih. Wow, satu Indonesia? Satu Indonesia. Wow, berarti Sobat Aika yang pengen check out Aika Indonesia bisa cari-cari tentang agen kita di website, karena bisa aja agen kita ada di kota kalian. Oke, sekarang aku mau nanya Mas Teguh nih sebagai product specifier. Jadi aku mau nanya nih, gimana sih Aika sendiri menjaga kualitas produk di setiap tahap produksi? Oke. Jadi memang salah satunya itu dengan tim QC kita yang ketat ya. Apalagi kita dengan standarisasi Jepang. Betul. Jadi memang grade-nya itu grade materialnya udah bukan kayak untuk dijual lokal tapi internasional. Betul, karena tadi ekspor juga ya. Betul. Jadi memang kualitas yang kita pertahankan itu adalah yang mampu bersaing di level internasional. I see. Jadi jangan sampai kita udah ekspor dari Indonesia, begitu sampai keluar nanti mungkin kualitasnya berbeda atau mungkin ada penurunan. Itu pasti bakal gampang di-notice. Betul. Berarti kualitasnya udah nggak perlu diraguin. Nggak perlu diraguin. Nggak perlu diraguin. Oke. Terus selain kualitas, pasti kalau misalnya kita ngomongin kualitas doang, tapi nggak ada bukti nyatanya, nggak ada hitam di atas putih, pasti orang juga bingung untuk mau percaya atau enggak. Ada trust issue-nya ya. Jadi aku mau nanya nih, kalau produk Aika sendiri atau Aika secara general tuh ada sertifikasinya nggak sih, baik secara nasional dan internasional? Oke, kita banyak sih untuk sertifikasi. Untuk ISO udah pasti, ya ISO 14001 dan 9001. Lalu ada kita juga sertifikat K3 untuk TUV, itu 45001 ya. Terus kita untuk Green Label gitu udah ada juga, Green Guard juga udah Gold. I see. Lalu kita juga punya Japan Industrial Standard dan juga pastinya SNI. Oke, aku mau nanya juga nih soal marketing atau pemasaran, karena pasti banyak orang juga yang tahu Aika mungkin dari sosial media kita atau dari mungkin tiba-tiba lewat di TikTok atau Facebook atau YouTube mungkin yang lagi kayak Sobat Aika nonton sekarang. Menurut Mas Teguh nih sebagai seorang milenial apa Gen X? Milenial, sebagai seorang milenial dan seorang product specifier di era digital ini, gimana sih strateginya Aika untuk menjangkau konsumen secara online? Oke, jadi pastinya kita memang menggunakan platform-platform yang masih aktif ya. Platform yang saat ini juga memang sangat aktif, seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Jadi Facebook fanpage kita juga ada. Mungkin di setiap platform itu juga kita mungkin share-nya ada yang sama dan ada yang beda juga. Nah, jadi kalau teman-teman mau lengkapnya, mungkin boleh ikutin semua. Follow semua ya. Follow semua, pantengin semua. Oke, tadi Mas Teguh udah sempat nyebutin kan ya media-media sosial dan juga platform-platform yang Aika pakai untuk memasarkan produk dan juga info-info. Gimana sih peran media sosial dan juga website yang Aika itu pakai untuk pemasaran sendiri? Sejauh ini aku dapat banyak banget insight baik ya dari klien-klien kita. Jadi diantaranya ada tentang mungkin kalau di Instagram kita sering banget tuh nge-repost postingan klien kita yang nge-share foto project gitu yang pakai produk-produk Aika. Biasanya kita repost yang bisa juga berfungsi sebagai referensi nih buat desainer yang lain. Mungkin ada yang penasaran, ini kalau untuk Japandi misalnya itu cocoknya pakai warna yang mana ya gitu. Tapi setelah ngeliat, iya betul. Setelah ngeliat yang udah ada yang terpasang, oh ternyata bagus juga. Jadi mereka mau pakai nggak ragu. Kayak gitu. Nah, dan ada juga kalau YouTube biasanya event-event yang kita adain, entah itu misalnya workshop day atau kayak event-event lainnya ya, kayak pameran, recapnya gitu ya. Itu biasanya ada di YouTube kita. Dan itu biasanya juga jadi insight baru nih, karena kan produk-produk baru itu kita biasa share-nya di pameran. Nah, jadi mungkin orang-orang yang belum sempat datang ke pameran suka nontonin video-video kita gitu. Jadi bisa lihat juga update-nya. Dan di YouTube juga ada tutorial-tutorial untuk pemasangan material kita nih. Kayak Cheryl Tafto atau HPL juga. Karena emang video-video tutorial gitu kan biasanya panjang dan harus detail ya. Iya, makanya lebih cocok di YouTube. Kalau website sendiri gimana nih, Mas? Nah, kalau website kita saat ini kita juga udah transisi ya ke yang website yang baru. Ini udah lebih banyak fiturnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mau lihat agen kita ada di mana aja, di website kita ada. Dan juga mungkin pengen lihat lembaran full dari HPL kita, itu bisa dilihat juga di website kita. Gitu. Bisa di-download juga yang high-res-nya. Setahu aku katalognya, e-katalog juga bisa di-download ya? Iya, betul. Jadi e-katalog dan juga mungkin kalau mau request katalog lewat website juga bisa. Oh ya? Berarti buat teman-teman yang mau request katalog atau yang pengen ngelihat HPL warna-warnanya atau produk-produk kita atau recap dari event-event kita bisa ke website
website. Berarti website Aika tuh bener-bener one stop information yang tepat ya, betul. Buat orang-orang, teman-teman kita sobat Aika buat ngelihat dan kenal Aika lebih dalam. Dan juga biasanya di website itu kalau misalnya ada yang punya pertanyaan lebih lanjut, dari website itu bakal ngarahin ke aku juga. Gitu. Oh, berarti langsung ke Mas Teguh nih? Iya, nanti bakal aku yang bantu untuk selanjutnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin yang udah ditunggu-tunggu juga sama sobat Aika tentang katalog sama sampel. Pertanyaan yang high demand ya Mas ya. Jadi kalau misalnya sobat Aika ada yang pengen purchase atau pengen dapetin produk Aika nih, biasanya bisa dapetin di mana? Oke, jadi kalau untuk produk itu bisa didapatkan dari agen-agen kita di seluruh, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga mungkin ada bisa juga pembelian melalui sales kita langsung juga bisa, jadi direct ke sales kita. Dan kalau untuk katalog itu bisa didapatkan secara gratis, itu dari website kita. Oh, berarti tinggal request ya? Iya betul. Oke. Cuma mungkin banyak yang nanya, ini kok dikirimnya agak lama? Karena yang request dari seluruh Indonesia. Banyak ya. Iya, banyak banget. Jadi mohon bersabar karena ada antriannya nanti. Iya. Yang pastinya kita lihat. Sampel bisa langsung ke saya juga. Nah, jadi kalau untuk sampel mungkin lebih gampangnya kalau untuk ada teman-teman yang butuh ada keperluan untuk project, bisa langsung hubungi ke saya. Itu dari website juga ada kontak saya, itu nanti bisa langsung request. Biasanya saya yang siapkan. Kalau mungkin di daerah Jabodetabek, kalau saya ada kunjungan SARA bisa saya bawakan. Atau kalau memang nggak ada yang SARA, biasanya saya pakai ekspedisi. Gitu. Berarti kalau misalnya pengen lihat-lihat sampel atau katalog bisa ke kantor marketing kita juga ya Mas? Bisa. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin punya waktu senggang atau pengen lihat sampel lengkap yang ada di kita gimana, ada tipe apa aja, itu bisa banget main ke kantor kita di Trinity Tower di Rasuna Said Lantai 15 Blok B PT Aika Indonesia. Jadi kalau untuk katalog sama sampel gratis, tapi kalau untuk produk bayar ya? Iya, pasti. Produk harus bayar ke sales kita yang namanya PT Marga Barata. PT Marga Barata. Itu adalah distributor tunggal kita di Indonesia. Kantornya di Pangeran Jayakarta. Jadi di daerah Jakarta Pusat ya. Iya. Jakarta Pusat. Jadi bisa di-note teman-teman kalau misalnya teman-teman sobat Aika yang di luar Jakarta Pusat dan merasa jauh ke Pangjai, bisa lewat agen-agen kita juga yang tentunya udah di hampir seluruh kota di Indonesia. Oke, segitu dulu untuk sharing di Aika Talks kali ini untuk episode perdana kita. Thank you banget buat Mas Teguh yang udah menjawab banyak banget pertanyaan yang mungkin juga jadi kegelisahan dan concern dari Sobat Aika. Kalau misalnya Sobat Aika punya pertanyaan lanjutan mengenai produk-produk Aika atau tentang informasi lanjutan, bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita jawab di next episode kita. So, thank you for today. Jangan lupa untuk like video ini, komen juga, dan drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Subscribe ke YouTube channel kita, and see you on the next Aika Talks. Dah.